kita coba gali analisis yang istilahnya memapan tentang mereka, Iki sendiri pernah mendata nggak atau kayak memperkirakan sebenarnya sebanyak apa sih pemilih nggak terdaftar kayak gini? Kami tidak pernah mendaftar, menghitung atau mendata berapa orang yang tidak punya data kependudukan. Tapi kami lebih kepada pendampingan masyarakat kelas bawah, lalu kemudian di kelas bawah ini ada yang tidak memiliki dokumen, baru kami urus itu, atau ada yang kesulitan untuk mengurus dokumennya, baru kami urus. Nah, sebagian juga ada yang tidak lengkap kepemilikan dokumennya, jadi punya KK, punya KTP, tapi akta lahir nggak ada. Nah, kami lebih kepada pelayanan yang memang untuk orang yang membutuhkan. Jadi secara berapa yang tidak punya data kependudukan kami nggak tahu. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana sih peran Iki selama ini memfasilitasi para pemilih yang nggak terdaftar ini? Ya, kami poinnya tidak kepada pemilu saja ya, tapi dari dulu kami berpihak kepada supaya masyarakat itu punya dokumen kependudukan, karena memang salah satu fungsi dokumen kependudukan selain ikut serta dalam pemilu kan ada banyak hal lagi untuk mendapatkan layanan publik dari pemerintah. Jadi kami pada poinnya adalah membantu pemerintah, bukan kami sendiri ya, jadi kami membantu pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ada di pinggiran, masyarakat yang tidak mampu, dan juga membantu pemerintah untuk mendekatkan itu. Kadang-kadang kan pemerintah kan anggarannya nggak cukup nih, jadi mereka hanya bisa melayani beberapa kecamatan dalam per tahun atau beberapa desa dalam per tahun. Nah, kehadiran Iki di situ datang untuk membantu pemerintah pada kabupaten kota tertentu untuk lebih luas jangkauannya dan lebih jauh jangkauannya kepada masyarakat. Nah, memang efeknya adalah bahwa masyarakat akan ikut pemilu, gitu kan. Masyarakat akan ikut mendapatkan layanan publik dari pemerintah, mendapatkan bantuan sosial dan lain-lain. Itu jadi efeknya yang kami lihat adalah mereka akan ikut dalam pemilu, tapi bukan hanya itu tujuan dari Iki. Oke, siap. Nah, terkait dengan itu kan saat ini pas banget terkait dengan pesta demokrasi kita bentar lagi. Sebenarnya kalau kasus para lansia nih yang akhirnya baru punya KTP, lalu sebenarnya baru bisa nyoblos lagi. Jadi kayak misalnya Bu Tati kemarin cerita dia sebenarnya udah pernah nyoblos dulu, Bu Sophia juga gitu. Cuma baru bisa sekarang lagi karena baru punya KTP yang resmi gitu. Sebelumnya misalnya Bu Tati kan nggak punya akta segala macam. Jadi istilahnya sejak 2009 kayaknya dia udah nggak bisa nyoblos lagi kan. Gitu. Sebenarnya kasus kayak gini nih, pemilih pemula yang akhirnya jadi pemilih pemula lagi itu sebenarnya signifikansinya apa sih Pak? Gitu. Ada beberapa yang dulu pernah ikut pilkada atau pemilu ya, lalu kemudian datang ke Jakarta. Lalu kalau dulu kan dia per 5 tahun ya KTP-nya, lalu kemudian KTP-nya mati, tidak bisa dipakai lagi. Lalu kemudian mereka ngurus juga tidak bisa karena harus ada surat pindah, sementara di kampung halamannya sudah tidak ada keluarga yang urus kan itu. Atau dulu ada kasus ibu, salah satu ibu tuh dia dari daerah yang Kerombong kan, yang sudah nggak ada kampungnya, ya kemudian mau surat pindah dari mana? Ada beberapa juga yang merantau waktu dari kecil dari kampungnya, kemudian tidak memiliki dokumen sama sekali, atau ada yang dulu yang transmigran ya, ada beberapa yang kami urus dulu transmigran, yang dia ke Sumatera, kemudian balik lagi ke Jakarta dan tidak memiliki dokumen yang lengkap, anaknya tidak punya, kemudian cucunya juga tidak punya. Nah, kami mengurus ini ya lumayan rumit juga. Apakah signifikan dengan pemilu? Kami tidak melihat besaran signifikannya ya, tapi mereka mendapatkan haknya untuk ikut pemilu, itu yang paling penting. Sekian
banyak dari penduduk kita tidak menjadi persoalan menurut saya. Tapi kalau hitung 0,1% pun dari 250 juta kan banyak sekali kan gitu kan. Nah, mereka ini harus memiliki hak untuk ikut pesta demokrasi dan sebagainya, dan itu harus sebenarnya harus. Di akhir-akhir ini tidak begitu rumit ya untuk dari pemerintah untuk mengurus mereka, melayani mereka. Hanya kadang-kadang mereka itu harus kita cari, gitu. Harus kita cari karena mereka kadang ya udahlah biarin aja, untuk apa itu kan, untuk toh juga dari dulu kami udah susah, kami hidup di kolong jembatan, makan aja udah oke lah, ngapain ngurusin yang begitu. Padahal sebenarnya efeknya nanti jauh sekali, bukan hanya untuk dia, tapi nanti juga susah untuk anak-anaknya, karena kan harus ada jelas garis identitas itu dari mana. Nah, nggak mungkin tiba-tiba anak-anak lahir tapi tidak ada dokumen orang tuanya sama sekali. Nah, itu nanti akan berakibat turun-temurun gitu Pak. Sebenarnya itu dengan kasus kayak gini, mereka yang nggak punya dokumen, mereka yang nggak bisa memilih, pada udah lansia gitu, itu sebenarnya gunung es permasalahan kependudukan yang lebih besar atau gimana? Lebih besar, ya betul juga, lebih besar. Artinya seperti tadi yang saya bilang, ini akan berpengaruh ke anak-anaknya. Mungkin dia sendiri, tapi kemudian anaknya ada berapa nih, cucunya ada berapa. Ini akan berakibat makin lama ya makin runyam dan rumit gitu. Kecenderungan mereka itu, namanya orang pikiran, orang susah yang nggak mau ngurus Pak. Bagi dia nggak tahu penting. Tapi ketika kita sadarkan bahwa ini penting loh, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk database negara juga penting, untuk menghitung berapa orang sih jumlah penduduk di sini gitu kan, berapa sih yang harus ikut pemilu gitu, berapa sih bantuan bansos yang harus diberikan dengan sasaran yang tepat gitu Pak. Oh. Nah, kemarin kan kami sempat tanya Bu Tati, Bu Sophia, terus mereka sebenarnya mungkin agak kesulitan ya menjawab tentang nyoblos sendiri, tentang suara mereka tuh penting atau enggak gitu. Terus kami tanyakan ke Bu Kani, bukannya bilang ya gimana ya Pak, mau presiden ganti pun hidup mereka ya gini-gini aja, nasib mereka gini-gini aja. Mereka yang penting mikirin mereka dapat bantuan, mereka dapat ya sehari-hari aja udah susah lah mikirin ekonomi, jadi nggak mikirin hak politik mereka atau gitu. Nah, sebenarnya makna suara mereka sendiri apa sih Pak? Di sistem demokrasi kan satu orang pun dihitung, ya, satu orang pun dihitung. Artinya penduduk atau orang yang kaya dan orang miskin ya suaranya tetap dihitung satu kan gitu. Nah, dia menteri, dia pemulung, ya suaranya dihitung ya satu kan gitu. Jadi mereka ini sangat penting untuk dilibatkan dalam pesta demokrasi. Dia punya hak dan juga kewajiban yang sama dengan orang-orang lain. Dia tidak bisa menghitung saya pemulung suara saya mungkin setengah, ya kan enggak begitu. Tapi hitungannya satu. Gubernur ya suaranya juga satu. Jadi mereka punya hak yang sama dengan yang lain. Nah, mereka ini tinggal di Jakarta loh, gitu. Berapa kilometer sih dari istana itu kan? Bagaimana yang jauh? Itu yang perlu lakukan. Kami banyak juga mengurus di daerah Lebak, Pandeglang, Serang, bahkan juga di Kalimantan, di Jawa Tengah banyak yang kami urus, yang kependudukannya belum lengkap atau ada yang sama sekali nggak punya database kependudukan, nggak punya dokumen kependudukan. Jadi pada intinya adalah ya signifikan, ya suaranya dihitung satu, sama dengan yang lain juga dihitung satu.